Halo teman-teman semua, sekarang kita bertemu kembali di channel Sterne Movie. Kali ini kita akan membahas film garapan dari Disney Pictures yang berjudul Pete's Dragon. Pete's Dragon adalah film keluarga fantasi petualangan Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradari oleh David Lowery, dan naskah film ini ditulis oleh David Lowery dan Toby Hall Brooks berdasarkan film Pete's Dragon tahun 1977 karya penulis naskah Malcolm Mermostin. Film ini dibintangi oleh August Wiggley sebagai Pete, Bryce Dallas Howard sebagai Grace, Wes Bentley sebagai Jack, Karl Urban sebagai Gavin, Ona Lawrence sebagai Natalie, dan Robert Redford sebagai Maycomb. Sebelum masuk ke cerita filmnya, jangan lupa untuk subscribe channel Sterne Movie agar saya bisa terus memberikan film-film terbaik untuk direview. Di sini saya mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Bagi yang belum pernah menonton filmnya, kalian lebih baik nonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Atau kalian bingung perlu referensi film untuk tonton hari ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang anak kecil yang sedang pergi berlibur bersama ayah dan ibunya. Sang ayah yang sedang menyetir dikejutkan oleh seekor rusa yang datang tiba-tiba di hadapan mereka. Namun naas, sang ayah yang mencoba menghindari seekor rusa tersebut, mobil yang dikendarainya hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Sang ayah dan ibu itu pun akhirnya meninggal dan hanya menyisakan sang anak itu sendirian. Karena merasa ketakutan, Peach pun menangis dan malah berlari ke dalam hutan, meninggalkan ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Sesampainya di tengah hutan, ia langsung berhenti dan ternyata ia sudah dikepung oleh kawanan serigala yang kelaparan. Saat kawanan serigala tersebut mau memangsa Peach, tiba-tiba ada suara aneh yang muncul di belakang Peach yang membuat kawanan serigala itu kabur. Ternyata suara tersebut berasal dari seekor naga yang sangat besar dan menakutkan. Saat sang naga muncul di hadapan Peach, Peach malah balik bertanya kepada sang naga tersebut. Saat Peach menyentuh tangan naga tersebut, yang awalnya sang naga ini memiliki warna hijau gelap di tubuhnya, langsung saja tubuh naga tersebut berubah warna menjadi hijau yang lebih terang. Berpindah pada scene selanjutnya, kita diperlihatkan pada 6 tahun setelah kejadian di scene sebelumnya, di mana ada seorang kakek tua yang bernama Michael yang sedang bercerita kepada anak-anak kecil yang sedang mengunjungi tempatnya. Ia bercerita bahwa ada seekor naga besar berwarna hijau yang pernah ia lihat dulu saat berburu di hutan. Saat sedang asik menceritakan kisahnya kepada anak-anak tersebut, ada seorang wanita yang datang mengatakan bahwa tidak ada apapun di dalam hutan sana. Wanita ini ternyata anak dari Michael yang bernama Grace. Karena Grace adalah seorang penjaga hutan, Grace mengatakan ia sangat yakin bahwa tidak ada seekor naga di dalam hutan sana. Scene berganti pada saat Pete mulai tumbuh lebih besar. Ternyata Pete selama ini dirawat oleh seekor naga dan tinggal di dalam hutan 6 tahun lamanya. Baru kita ketahui di sini, ternyata nama naga tersebut adalah Elliot. Jelas, yang memberikan nama itu adalah Pete sendiri. Pada suatu saat Pete dan Elliot berjalan di tengah hutan, tiba-tiba Elliot berkamuflase seakan ia tidak dapat terlihat karena ada Grace yang sedang berjalan di hutan tersebut untuk melihat keadaan hutan di tempat ia bekerja. Pete pun langsung mengikuti Grace secara diam-diam dan melihat Grace sedang memberi tanda pada pohon. Saat Grace sedang melakukan pekerjaannya, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ternyata Pete sengaja untuk mengalihkan perhatian Grace untuk mengambil liontin milik Grace. Setelah Pete berhasil mengambil liontin milik Grace, tiba-tiba saja Grace langsung dipanggil oleh seniornya untuk kembali. Lalu kita diperlihatkan di hutan itu sering terjadi penebangan pohon secara ilegal, karena terdapat sisa-sisa alat berat untuk penebangan pohon di hutan tersebut. Hal itu jelas sangat tidak disukai oleh Grace. Pada malam hari waktu hujan tiba, Pete dan Elliot kembali ke tempat persembunyiannya. Di sana Pete yang sedang melihat-lihat liontin milik Grace, ia seperti merasa aneh dan bertanya kepada Elliot, dari mana asal wanita itu. Di pagi hari saat Elliot tidur dengan pulasnya, tiba-tiba Pete berlari keluar dan terkejut karena melihat banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan penebangan pohon di hutan itu. Di sana Pete melihat ada seorang anak perempuan seusianya yang bernama Natalie.
Dan tak sengaja Natalie juga melihat keberadaan Pete dari dalam hutan yang sedang melihat ke arahnya. Karena merasa penasaran dengan keberadaan Pete, Natalie secara diam-diam masuk ke dalam hutan dan mengikuti Pete. Di sana Pete bersembunyi di atas pohon besar di tengah hutan. Natalie yang melihatnya pun langsung ikut naik ke atas pohon besar itu. Malangnya saat Natalie naik ke atas pohon, ia tak sengaja menginjakkan kakinya di ranting pohon yang sudah rapuh dan membuat Natalie terjatuh. Orang-orang yang sedang berada di bawah pun langsung menghampiri Natalie setelah mendengar suara Natalie yang kesakitan. Di sini diketahui ternyata Natalie adalah anak dari Jack yang menjadi kekasih Grace. Setelah Natalie menjelaskan apa yang terjadi, semua orang yang ada di sana merasa kebingungan dari mana asalnya si Pete ini. Grace yang juga berada di sana melihat liontinnya yang hilang sedang dipakai oleh Pete. Lalu Grace pun mencoba mengambil liontinnya dari Pete yang naik ke atas pohon. Hingga Pete ditarik oleh seorang penebang hutan lain bernama Gavin hingga Pete terjatuh dan pingsan. Terlihat Elliot yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya merasakan ada hal yang buruk sedang terjadi kepada Pete. Di scene selanjutnya, ternyata Pete sudah dibawa ke rumah sakit oleh Grace dan Jack. Saat Pete terbangun dari tidurnya, ia merasakan kebingungan dengan lingkungan sekitar karena ia tidak terbiasa dengan banyak orang. Pete pun langsung kabur dari rumah sakit dan berlari menuju ke arah jalan. Di sana Grace langsung mencoba untuk mengejar Pete sampai ke tengah kota. Saat Pete menemui jalan buntu, ia merasa panik dan langsung saja Grace di sini mencoba untuk menenangkannya. Lalu scene berpindah ke tengah hutan, di mana Gavin sedang mencari apa yang sebenarnya ada di dalam hutan itu. Ia di sana mengajak anak buahnya untuk melihat ke dalam hutan. Di tengah perjalanan menyusuri hutan, ia menemukan jejak kaki yang aneh, ukurannya terlalu besar untuk ukuran seekor beruang. Sampai hari mulai petang, Gavin menemukan tempat persembunyian Pete dan Elliot selama ini. Di sini Elliot yang sedang mengamati pergerakan Gavin dengan cara kamuflase merasa marah karena rumahnya didatangi oleh Gavin dan anak buahnya. Dan Elliot menampakkan wujudnya yang sontak membuat Gavin dan anak buahnya berlari ketakutan. Saat Gavin dan anak buahnya kabur dari hutan, Elliot masih mengikuti Gavin sampai ke rumah Jack, yang Pete juga berada di sana. Saat Pete berada di rumah Jack, ia menemukan buku dongeng yang mirip dengan yang dimiliki oleh Pete. Saat Grace sedang berbicara kepada Pete, tiba-tiba Grace mendapatkan telepon dari kepolisian setempat yang mengatakan Pete akan diurus oleh dinas sosial setempat karena orang tua Pete sudah meninggal karena kecelakaan 6 tahun yang lalu. Dan Grace pun sangat merasa kasihan setelah mengetahui asal-usul Pete yang sebenarnya. Lalu Grace menghampiri Pete di kamar dan menanyakan bagaimana ia bisa sampai ke hutan. Dan Pete pun menceritakan di sana ia mempunyai teman bernama Elliot. Pete menunjukkan gambar Elliot dan menunjukkannya kepada Grace. Pete juga mengatakan bahwa Elliot tidak akan ramah dengan orang lain, tapi Pete berpikiran kalau Elliot pasti akan menyukai Grace. Dan di sini Pete mengajak Grace untuk bertemu dengan Elliot di hutan besok. Ketika Elliot sampai di rumah Jack, ia melihat Jack sedang mendongengkan kisah Elliot yang ada di dalam buku dongeng milik Jack. Tapi Pete membantah karena Elliot yang ada dalam buku dongeng milik Jack sangat berbeda dengan Elliot yang Pete kenal. Elliot yang mendengarkan itu pun merasa sedih dan lalu kembali pulang ke hutan. Elliot sangat merasa kesepian di dalam hutan karena teman satu-satunya yang ia miliki sekarang tidak bersamanya lagi. Karena merasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Pete, Grace pun menanyakan ke ayahnya yaitu Michael. Grace menanyakan pada sang ayah tentang kisah naga yang pernah ayahnya lihat dulu. Michael menjelaskan tentang sosok naga yang berada di hutan itu sama persis dengan gambar yang dibawa oleh Grace. Dan Michael langsung menunjukkan gambar naga miliknya yang digambar pada saat Grace masih berumur 6 tahun. Michael menjelaskan saat ia bertemu dengan naga itu, ia merasa ketakutan. Saat Michael bersiap untuk menembak, tiba-tiba muncullah perasaan seperti tersihir. Tidak ada kata lain untuk mengungkapkannya, ini memang sihir. Jadi Michael malah menaruh pistolnya dan berdiam diri duduk dan saling bertatapan dengan naga itu di seberang sungai. Lalu naga itu berbalik ke arah hutan dan menghilang. Dan Michael berpikir, ia adalah orang beruntung waktu itu yang dapat melihat naga tersebut. Waktu di pagi hari, Grace membangunkan Pete dan Natalie untuk mengajak ke hutan menemui Elliot. Di tengah perjalanan, Grace melihat mobil dari dinas sosial yang berada di kantor polisi. Ia sangat merasa sedih karena Pete akan dibawa ke tempat dinas sosial dalam waktu dekat. Di sini Grace juga mengajak sang ayah yaitu Michael untuk pergi menemui Elliot. Saat akan tiba di hutan, scene berpindah pada Jack yang sedang bekerja seperti biasa. Ia mendapatkan telepon dari kantor kepolisian untuk mengantarkan Pete ke kantor polisi dibawa ke dinas sosial.
Jack yang menyadari hal itu, Jack langsung pergi ke hutan untuk menghampiri Chris dan Pete ke hutan. Saat Chris dan rombongannya sudah sampai ke hutan, Pete langsung berlari masuk ke hutan dan memanggil Elliot. Chris tampak bingung karena ia belum pernah melihat bagian hutan yang di sini sama sekali. Pete tampak tidak sabar untuk bertemu temannya yaitu Elliot, dan saat sampai di depan mulut gua tempat Elliot tinggal, Chris, Natalie, dan Michael sangat heran bagaimana Pete bisa membangun tempat seperti ini. Ini karena Elliot yang membantunya, jawab Pete. Lalu Pete menemukan buku dongeng kesayangannya yang berada di luar mulut gua. Pete terus memanggil Elliot dan masuk ke dalam gua. Di saat yang sama, Jack sudah tiba di pintu hutan tersebut. Saat Pete keluar dari gua tersebut, ia menyuruh Chris dan rombongannya untuk diam. Dan tiba-tiba Elliot ikut keluar dari persembunyiannya. Untuk pertama kalinya, Chris dan Natalie ini melihat sosok nyata dari Elliot. Awalnya mereka sangat ketakutan, tapi Michael yang sudah pernah melihat sosok Elliot waktu dulu ia mengatakan perasaannya seperti tersihir oleh Elliot. Natalie yang awalnya merasa takut pada Elliot, sekarang ia memberanikan diri untuk mendekati Elliot dan menyentuhnya. Saat Elliot yang sudah mulai merasa nyaman dengan Natalie, tiba-tiba dari belakang Gavin menembakkan obat bius tepat di leher Elliot. Sontak saja Elliot menjadi marah pada Gavin dan anak buahnya. Karena anak buah Gavin terlalu banyak dan dilengkapi persenjataan yang memadai juga. Singkat cerita, Elliot berhasil dilumpuhkan oleh Gavin dan anak buahnya. Pete tampak sangat marah kepada semua orang yang ada di sana. Ternyata Gavin dan anak buahnya datang ke hutan lebih dulu daripada Grace. Gavin datang ke hutan memang bertujuan untuk memburu Elliot yang waktu itu kemarin ia lihat berada di hutan. Saat Elliot berhasil dilumpuhkan, akhirnya Elliot dibawa ke tempat pabrik kayu oleh Gavin dengan menggunakan truk ke tempat Gavin dan Jack bekerja. Dan teman-teman Gavin yang berada di pabrik kayu tersebut merasa sangat heran. Gavin membawa seekor naga ke pabrik kayu miliknya. Di situ terlihat Pete yang sedang menangis dan kesal kepada Gavin. Pete hanya bisa berdiam diri dalam ruangan dan ditemani oleh Natalie. Natalie terus membujuk Pete agar tidak marah kepada Chris karena Chris tidak tahu apa-apa tentang rencana Gavin tersebut. Dan Chris tidak bermaksud membuat semua ini terjadi. Saat Chris mendatangi Pete dan Natalie, Chris mengatakan ia berjanji akan memperbaiki ini semua. Saat Elliot sudah berada di gudang pabrik, ada Michael dan Gavin yang sedang berdebat karena apa yang akan dilakukan Gavin dengan Elliot. Gavin menjawab, ia akan menjadikan Elliot sebagai tontonan dan Gavin akan mendapatkan uang banyak dari sana karena ia berpikir hanya ada satu saja naga yang masih hidup saat ini yaitu Elliot. Di tengah-tengah perdebatan, Elliot terbangun dan anak buah Gavin bersiap untuk menembakkan obat bius lagi kepada Elliot. Tapi hal itu langsung dicegah oleh Chris yang datang tiba-tiba ke gudang. Pete yang mendengar suara dari Elliot merasa cemas takut hal buruk akan terjadi pada Elliot. Pete selalu berkata kepada Natalie, ia akan pergi bersama Elliot dan tidak akan bertemu siapapun lagi dan semua akan kembali seperti semula. Saat para polisi yang datang ke pabrik milik Gavin, Pete dan Natalie merasa cemas dan ingin segera membebaskan Elliot dari pabrik tersebut. Secara diam-diam, Pete dan Natalie masuk ke dalam gudang pabrik melalui tangga yang ada di atas gudang itu dan sampai masuk ke dalam. Setelah Pete dan Natalie sudah masuk ke gudang dan menemui Elliot, Pete langsung mencoba untuk melepaskan ikatan Elliot. Di luar terlihat seorang pak polisi yang datang ke pabrik tadi mencoba untuk masuk ke dalam gudang tersebut tapi tidak bisa karena pintu masuk gudang tersebut sudah diganjal oleh Natalie menggunakan balok kayu. Gavin yang menyadari ada hal yang tidak beres di dalam sana langsung mendobrak pintu gudang tersebut dan melihat Elliot yang sudah tidak ada di dalam gudang. Karena melihat ikatan Elliot yang sudah terlepas, Gavin dan anak buahnya langsung mencoba untuk mencari keberadaan Elliot. Tapi Chris yang juga berada di sana menyadari bahwa Elliot ternyata belum kabur dari gudang tersebut, dan Chris langsung menutup pintu gudang dan mengatakan pada Jack bahwa Elliot masih berada di dalam sana. Saat Pete dan Natalie sudah berada di dalam truk untuk mencoba membawa kabur Elliot, mereka dikejutkan dengan Michael yang muncul untuk membantu mereka mengendarai truk tersebut. Awalnya Pete ragu dengan Michael, tapi di sini Michael berhasil meyakinkan Pete bahwa ia benar-benar tidak ingin menyakiti Elliot. Dan akhirnya Pete pun percaya kepada Michael dan mengizinkan masuk ke dalam truk. Langsung saja mereka bertiga pergi menggunakan truk dengan membawa Elliot keluar dari pabrik kayu tersebut. Tetapi pelarian mereka tidak berjalan mudah karena kini banyak orang dan polisi yang mengejar mereka. Tapi di sini sedikit demi sedikit Elliot pun mulai tersadar dari obat biusnya. Elliot mencoba untuk terbang, tapi Elliot masih belum mempunyai tenaga untuk menggunakan sayapnya.
Saat truk yang dikendarai oleh Michael sampai di depan jembatan, ada Gavin yang sedang menyalip dan menghadangnya di depan. Saat Michael ingin menginjakkan rem truk tersebut, malah blong dan tak bisa dikendalikan lalu menabrak mobil dari Gavin. Tiba-tiba Elliot langsung melompat dari truk dan berlari ke atas jembatan. Dan sayangnya lagi, mobil yang dikendarai Jack dan Grace terjebak di tengah jembatan yang hampir hancur karena semburan api dari Elliot. Di sini Pitts dan Natalie mencoba untuk meyakinkan Elliot bahwa Jack dan Grace adalah orang baik dan tidak akan menyakitinya. Saat Elliot mulai berhenti menyemburkan api dari mulutnya, jembatan itu perlahan mulai hancur dan membuat Jack, Grace, dan Elliot jatuh ke bawah jembatan. Tak disangka, ternyata Elliot mampu menyelamatkan mereka berdua dan membawa mereka naik ke atas. Pitts dan Natalie yang sangat senang karena hal itu, Jack dan Grace langsung menghampiri Natalie dan Michael dan langsung memeluknya. Pitts yang secara tiba-tiba langsung pergi terbang bersama Elliot untuk pulang ke hutan. Sampainya mereka di hutan, mereka sangat sedih karena melihat keadaan goa tempat mereka tinggal sekarang tidak bisa ditempati lagi. Di sini Elliot mencoba untuk menunjukkan cara untuk bisa bertahan hidup di hutan dengan kamuflase. Tapi Pitts adalah tetap seorang anak biasa yang tidak bisa berkamuflase. Lalu setelahnya, Elliot bersedih dan memberikan buku dongeng milik Pitts yang tertinggal di dalam hutan. Pitts juga merasa sangat sedih karena ia tidak bisa lagi tinggal bersama Elliot di dalam hutan. Scene selanjutnya diperlihatkan saat Grace, Jack, dan Natalie hendak memasuki rumah. Ada Pitts yang berada di belakang mereka. Grace pun kaget dan langsung berlari ke arah Pitts dan memeluknya. Di sini saya sangat merasa terharu ya teman-teman, karena Grace sudah menganggap Pitts seperti anak kandungnya sendiri. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalian bisa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten dari Stereo Movie selanjutnya.